Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kemuliaan itu saat kita mampu bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan ketaatan. Karena ini adalah bukti bahwa Allah Azza wa Jalla menyayangi diri kita ini kemampuan dalam melaksanakan ketaatan. Karena saat itulah manusia akan terangkat derajatnya. Kemudian itu juga saat kita mampu melakukan taubat dan menyadari segala kekurangan dan kesalahan yang kita laksanakan. Ampunan dari Allah Azza wa Jalla atas segala dosa adalah suatu karunia dan bentuk kasihan Allah Azza wa Jalla. Maka menggapai rahmat Allah dengan melaksanakan ketaatan dan terhapusnya segala dosa adalah karunia yang patut disyukuri. Rasulullah SAW adalah sosok pribadi yang sangat dekat dengan Allah, sehingga walaupun dosa-dosa yang lalu telah diampuni dosanya oleh Allah, bahkan yang akan datang dijamin masuk surga. Namun yang unik bagi Rasulullah SAW adalah di akhir-akhir Ramadan, terlebih khusus 10 hari terakhir, dikuatkan ibadahnya, menambah kualitas dan kuantitas ibadah. Inilah yang disilakan dengan menghidupkan akhir-akhir malam dengan melakukan kegiatan i'tikaf. Karena pada saat itu manusia merasakan kedekatan dengan Allah, menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah dan mengosongkan untuk sementara berbagai kesibukan duniawi yang terkadang kesibukan duniawi itu menghalangi seseorang untuk dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan fokus di dalamnya. Inilah sebenarnya hikmah tertinggi ketika kita mampu memfokuskan diri kita bermunajat kepada Allah dengan cara melakukan i'tikaf. I'tikaf sendiri itu bermakna adalah menetap pada suatu tempat, khususnya di masjid, untuk melakukan ibadah pada waktu-waktu tertentu dengan cara-cara tertentu. I'tikaf ini merupakan ibadah istimewa, sehingga Rasulullah SAW sendiri yang melaksanakan. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran keistimewaan daripada ibadah i'tikaf itu yang digandengkan dengan hukum-hukum seputar ibadah puasa. Itu yang Allah tegaskan dalam Al-Quran ketika orang yang melakukan i'tikaf pada malam hari padahal dia berpuasa, hendaklah dia tidak mendekati istrinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Berhubungan dengan istri pada malam hari pada bulan Ramadan dibolehkan. Namun ketika melakukan kegiatan i'tikaf justru itu terlarang sebagai bentuk memfokuskan diri kita, melakukan kegiatan secara maksimal bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla pada malam hari itu. Jadi mana yang dilakukan itu adalah di masjid. Wa antum 'akifuna fil masajid. Dari ayat ini menunjukkan bahwa keistimewaan i'tikaf itu karena dibarengi bersama dengan hukum seputar puasa. Yang kedua adalah pelaksanaan ibadah i'tikaf itu adalah di masjid. Dan ini telah menjadi kesepakatan ahli ilmi bahwa pelaksanaan ibadah i'tikaf itu adalah di masjid. Walaupun mereka berselisih pendapat di masjid mana yang dibolehkan melakukan i'tikaf di dalamnya. Yang pada intinya bahwa pelaksanaan i'tikaf itu adalah di masjid. Bagi wanita pun dibolehkan melakukan i'tikaf dengan syarat wanita tersebut mendapatkan izin dari suaminya. Kemudian yang kedua adalah terhindarnya dari fitnah. Karena tujuan daripada i'tikaf itu sendiri adalah membuat suasana yang ada di masjid itu suasana taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau saja ada sesuatu yang menjadikan munculnya fitnah, sehingga fokus ibadah kita kepada Allah
dapat terganggu, maka tentu itu harus diabaikan. Di antara hal yang terkait dengan i'tikaf ini, memang tidak disebutkan fadilah khusus dalam pelaksanaan ibadah i'tikaf itu, namun keistimewaan itu dapat kita ketahui bahwa turunnya ataukah terjadinya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil, khususnya di akhir-akhir Ramadan. Maka kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah suatu keistimewaan, sehingga untuk bisa meraih dan mendapatkan Lailatul Qadar itu dibutuhkan suasana. Nah, suasana i'tikaf inilah yang menunjang sekali, di mana kita mampu memfokuskan di akhir-akhir Ramadan, yang dimana di situ ada malam-malam ganjil yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dapat kita wujudkan. Namun demikian, selain daripada tidak adanya dalil yang menunjukkan itu, tetapi perbuatan Rasulullah SAW, perilaku Nabi SAW berserta dengan para sahabat, bahkan istri-istri Nabi pun melakukan i'tikaf, para sahabat juga melakukannya, itu sudah menunjukkan bukti yang sangat kuat bahwa ibadah i'tikaf ini adalah ibadah yang sangat tinggi di dalam Islam, khususnya dalam ibadah Ramadan ini. Pada intinya adalah kemampuan menahan diri bertakarub ila Allah Azza wa Jalla pada saat i'tikaf. Dengan demikian, dalam melaksanakan, karena tujuannya adalah takarub ila Allah Azza wa Jalla, maka yang dilakukan itu adalah memfokuskan berbagai macam-macam ibadah dan mengabaikan segala aktivitas yang tidak memberikan manfaat. Di antaranya yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak tadarus Al-Quran, qiraatul Quran, memperbanyak zikir. Bahkan dibolehkan juga di dalam i'tikaf itu membuat khaymah ataukah khusus bilik-bilik yang dipergunakan untuk tadarus secara mandiri, berzikir secara mandiri, karena pada saat itulah kita akan mampu memaksimalkan fokus kita terhadap pelaksanaan ibadah. Namun demikian, ketika kita difokuskan dalam beribadah, tidak berarti tidak boleh melakukan aktivitas duniawi, tetap diperbolehkan. Ketika ada hajatan-hajatan yang dimana dibutuhkan itu di dalam masjid, berbincang, bertahaddus, dan hal-hal yang keduniaan kita, itu boleh saja. Namun dengan catatan bahwa aktivitas kita itu tidak mengurangi dari nilai tarkiz atau fokus kita bertakwa Azza wa Jalla. Bahkan kalau mungkin ada kebutuhan di luar masjid, itu dibolehkan dengan dasar bahwa kebutuhan bisa menjadi sesuatu yang darurat. Misalnya makan, yang dimana kita harus mengambil di luar masjid, atau kebutuhan hajat. Namun dalam hal kaitannya dengan makan, seharusnya ditempatkan di dalam masjid supaya tidak memperbanyak aktivitas kita di luar. Berbeda dengan buan hajat yang seharusnya ada di luar masjid, maka pada saat itulah dibolehkan saja. Memperbanyak doa pada saat beriktikaf, mengurangi aktivitas yang terkadang mengakibatkan fokus kita kepada Allah, bahkan munculnya berbagai kesibukan jiwa, kesibukan-kesibukan duniawi. Karena pada hakikatnya bahwa i'tikaf itu adalah berdiam diri pada suatu tempat dengan niat takarub ila Allah Azza wa Jalla. Memfokuskan diri pada suatu tempat ini memiliki makna bahwa aktivitas yang kita lakukan itu bukan semata-mata berdiam diri saja, tapi adanya aktivitas ruhiyah, memperkuat ibadah kita, takarub ila Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan yang muncul di dalam i'tikaf itu adalah, apakah kita harus beriktikaf berdiam diri dalam masjid selama 10 hari terakhir, atau dibolehkan beberapa saja? Nah, di sini beberapa riwayat memberikan kejelasan akan waktu dibolehkannya kita beriktikaf. Itu diambil daripada di mana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bernazar pada masa jahiliyahnya bahwa dia bernazar pada suatu malam. Maka Nabi SAW membenarkan dan memerintahkan agar memenuhi nazar tersebut untuk beriktikaf pada malam tertentu. Ini menunjukkan bahwa waktu i'tikaf itu tidak dibatasi hanya 10 hari terakhir saja.
Bahkan Nabi SAW pernah beriktikaf itu 20 hari terakhir di akhir-akhir kehidupannya sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan berdasarkan riwayat tadi menunjukkan bahwa satu malam saja i'tikaf itu dibolehkan dan mendapatkan insyaallah ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi SAW menetapkan dan membenarkan bahwa Umar radhiyallahu anhu melaksanakan nazarnya itu walaupun itu hanya satu malam saja. Pertanyaan kedua adalah, apakah i'tikaf itu bagi orang yang hendak beriktikaf harus berpuasa? Khususnya ketika bulan Ramadan. Sedangkan i'tikaf tidak dalam keadaan puasa tidak dibenarkan. Ini juga terjadi silang pendapat. Yang pertama bahwa pendapat bahwa i'tikaf itu sangat berkait dengan puasa Ramadan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan untuk tidak menggaul istrinya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini berkait dengan hukum-hukum seputar puasa. Karena Al-Qur'an menggandengkan i'tikaf dengan hukum puasa, itu berarti i'tikaf digabungkan dengan puasa. Pendapat yang kedua adalah pendapat, dan ini yang lebih rajih, bahwa boleh saja dilakukan i'tikaf walaupun itu tidak berpuasa. Hal itu kita lihat riwayat Umar bin Khattab ketika bernazar untuk i'tikaf di suatu malam. Lalu Nabi SAW membenarkan i'tikaf itu, dan malam hari adalah bukan waktu berpuasa. Yang dimana pada malam hari itu adalah malam di mana dibolehkan berbuka, tidak berpuasa. Sehingga ini menunjukkan bahwa i'tikaf tidak terkait dengan ibadah puasa tadi. Sehingga kesempatan untuk beriktikaf beberapa saat saja dan berada di masjid untuk bisa berfokus dan bertakwa Allah dapat dilakukan. Namun memang di dalam melaksanakan i'tikaf seharusnya dan diutamakan dan kita optimalkan pada bulan Ramadan. Karena tujuan dan hikmah yang kita akan raih nanti pada kegiatan i'tikaf ini adalah kemampuan dan peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah dengan adanya Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla dapat menghidupkan 10 hari terakhir dengan melakukan ibadah i'tikaf. Kalau saja Nabi SAW melakukan i'tikaf itu sebagai bentuk syukur kepada Allah yang telah diampuni dosanya, tentu kita sebagai umat yang belum ada jaminan akan diampuni dosa oleh Allah Azza wa Jalla, maka perlu dan diberi perhatian besar untuk bisa melaksanakannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.